warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sekarang menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Disilakan berdiri. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila mengingatkan kita bahwa negara Indonesia yaitu mempunyai ideologi Pancasila. Di dalam Pancasila itu terdiri dari beberapa butir Pancasila. Yang pertama, sila pertama apa? Nah, Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya melanjutkan kita agar kita menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maknanya supaya kita bisa bekerja sama atau bergotong royong dalam menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu. Terutama kalau kita dalam kelas atau pada kelompok, kita harus berdiskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga apa lagi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu maknanya bahwa kita ini meskipun berbeda-beda dari suku, agama, dan budaya, namun kita tetap bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu menganjurkan kita agar kita bisa berdemokrasi. Misalnya kita memilih pilihan kepala kades atau pilihan umum presiden, kita diberikan kebebasan untuk memilih salah satunya. Nah, itu kan kita bebas dalam atau mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Dan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahwa makna itu bahwa kita ini mempunyai sumber daya alam yang banyak dan sama-sama mereka ada yang misalnya dari ada yang penghasilannya tambang, batu bara, ada emas dan sebagainya. Itu diolah oleh
kemudian kita menikmatinya. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk menikmati semua hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia diolah oleh pemerintah. Seperti yang telah kita nikmati ini, seperti misalnya kepentingan umum, misalnya apa itu? Kepentingan umum. Misalnya jalan, fasilitas umum kan, jalan, rumah sakit dan sebagainya. Kemarin kita mempelajari kebutuhan manusia. Di dalam kebutuhan manusia itu ada jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan jenis-jenis kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan intensitas dan kebutuhan subjek. Yang Pak ingin tanyakan kebutuhan intensitas ada berapa? Elsa. Mana Elsa? Ya. Kebutuhan intensitas ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu di dalamnya itu kebutuhan tersier apa itu? Pengertian kebutuhan tersier. Ya, contohnya. Kebutuhan tersier apa itu? Contoh kebutuhan primer. Primer. Ya. Contoh kebutuhan primer yaitu nasi. Nasi itu nyangkut kegiatan produksi tidak itu? Coba jelaskan. Contohnya adalah nasi. Sebelum menjadi nasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu atau yang disebut dengan proses produksi. Tahapan-tahapan itu meliputi proses pemanenan, kemudian pemisahan gabah dari batangnya, kemudian penjemuran, lalu penggilingan sehingga menjadi beras yang siap diubah lagi menjadi nasi yang siap dikonsumsi oleh para konsumen. Ya, tepuk tangan anak. Kemudian ada kebutuhan sekunder kan? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Siapa yang jawab? Ya, silakan. Contohnya? Contohnya seperti sepatu atau tas. Nyangkut kegiatan produksi tidak itu? Coba jelaskan. Bahannya terbuat dari kulit hewan seperti ular dan buaya, kemudian masuk pabrik untuk diolah. Setelah sudah diolah, barulah menjadi sepatu atau tas untuk dipasarkan kepada konsumen atau penjual. Ya, tepuk tangan. Kemudian ada kebutuhan tersier. Siapa yang ingin jawab? Saya. Contoh kebutuhan tersier salah satunya mobil dan motor. Bahan yang digunakan besi, logam, dan aluminium. Diolah dan dimasukkan ke pabrik yang diperoleh oleh tenaga kinerja. Setelah diolah, mobil dan motor tersebut dapat diperjualbelikan di pasar. Ya, tepuk tangan. Sekarang kalian menyimak gambarnya ya. Gambar. Sekarang tolong dijelaskan apa yang ada di pikiran Anda di dalam gambar tersebut. Coba Elsa tadi. Elsa. Pada gambar tersebut terdapat
proses produksi dari bahan setengah jadi yaitu berupa kain dan benang. Yang selanjutnya akan diolah kembali oleh para tenaga ahli produksi di dalam suatu pabrik menjadi bahan jadi, yaitu berupa pakaian, bisa jilbab, celana, dan lain-lain. Oh ya, tepuk tangan Pak. Selanjutnya kalian menyimak video ya. Disimak ya. Alhamdulillah berita bahagia atas izin Allah di pondok ini bertumbuh bergerak 24 jam. Tenaga kerja, faktor produksi modal, dan juga pastinya dalam keadaan yang sehat. Halo teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya kalian semua pastinya dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, berbicara mengenai produksi, konsumsi, dan juga distribusi pastinya berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Teman-teman semua, di video saya kali ini kita akan berbicara mengenai produksi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, coba kita lihat gambar apa sih yang ini. Kemudian, kalau gambar yang satu ini, gambar apa? Nah, teman-teman, di gambar pertama, orang sedang membuat adonan tepung. Di gambar kedua adalah orang yang sedang membuat masker. Apa hubungannya dengan kegiatan produksi ya? Nah, teman-teman, produksi merupakan sebuah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan juga mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh kegiatan produksi adalah apa yang tadi kamu lihat dalam dua gambar yang saya berikan. Pada gambar pertama, dari adonan tepung akan dihasilkan roti. Sedangkan dari gambar yang kedua, kain akan menghasilkan masker muka. Dua gambar tadi menunjukkan sebuah tindakan untuk menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan? Teman-teman, jika suatu daerah dapat menghasilkan barang lebih dari jumlah barang yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, maka barang tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan, sehingga terjadilah hubungan antara dua daerah. Untuk menghasilkan sebuah kegiatan produksi, maka kita membutuhkan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Faktor produksi dapat dibagi atas faktor produksi alat, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal,
dan juga faktor produksi kewirausahaan. Tanah, air, sinar matahari, udara, dan juga barang tambang merupakan contoh dari faktor produksi alam atau yang kita kenal dengan nama faktor produksi asli. Orang yang menjalankan kegiatan produksi merupakan contoh dari faktor produksi tenaga kerja. Teman-teman, penjahit pastinya membutuhkan mesin jahit untuk menghasilkan masker. Seorang pembuat roti membutuhkan oven untuk membuat roti, bukan? Mesin jahit dan oven merupakan contoh dari faktor produksi modal. Dapat kita katakan faktor produksi modal adalah faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Sebagus dan sebanyak apapun faktor produksi yang ada, tidak akan berguna dengan maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Itulah pentingnya dari faktor produksi kewirausahaan yang merupakan kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan juga mengawasi seluruh kegiatan produksi. Tidak ada satu wilayah pun yang dapat memproduksi sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Setiap wilayah memiliki keunggulannya masing-masing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah akan dibutuhkan kerjasama antar daerah. Misalnya, Maluku merupakan provinsi dengan potensi ikan tangkap yang besar, sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi penghasil padi yang besar. Maka Maluku dan Jawa Timur akan memiliki ketergantungan, di mana Jawa Timur akan mencari ikan dari Maluku dan Maluku akan mencari padi dari Jawa Timur, sehingga terjadilah hubungan ketergantungan antar ruang antara Maluku dan Jawa Timur. Teman-teman semua menyadari bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi bahan baku yang berbeda-beda. Hendaknya kita semua menjalin hubungan yang baik antar daerah, sehingga setiap kebutuhan masing-masing daerah dapat terpenuhi dengan baik. Nah, demikianlah yang tadi mungkin kalian sudah nyimak kan mengenai kegiatan produksi tadi. Mungkin kalian sudah tahu mengenai tujuan produksi apa, itu jelaskan. Kalau produksi kan menciptakan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia yang bermanfaat, gitu kan. Juga tujuannya dari penghasilan barang kan, tujuan itu kan. Terus apalagi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan pasar misalnya. Yang lebih jelas lagi mungkin untuk menghasilkan keuntungan kan, itu tujuan kegiatan produksi. Kemudian sebelum kita melanjutkan diskusi, kalian untuk kelompok kita breaking dulu ya, breaking biar tambah semangat kan. Itu inilah nanti kalian semua itu kan kayaknya kan, makanya kita harus breaking. Yang akan dipimpin Baiklah teman-teman, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada teman-teman silakan berdiri. Baiklah, kita akan memainkan antonim, yaitu petunjuknya kalau panjang itu seharusnya seperti ini, tapi dalam permainan ini panjang jadi seperti ini, dan untuk pendek seharusnya seperti ini, tapi ketika pendek dalam permainan ini akan berubah menjadi seperti ini. Kita akan memainkan ice breaking ini dengan nada satu-satu atau saya hitung. Baiklah, kita mulai. Panjang-panjang, pendek-pendek. Panjang-panjang, pendek-pendek. Pendek-pendek, panjang-panjang. Pendek-pendek, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-panjang. Pendek panjang, panjang-pendek. Pendek panjang, panjang-pendek. Pendek-pendek, panjang-pendek. Pendek-pendek, panjang-pendek.
dipikirkan sedikit, kelihatannya sudah tidak takut lagi kan? Sekarang kita kerja kelompok untuk masing-masing 3 kelompok lah ya. Silakan untuk kelompok yang masing-masing 3 kelompok. Guntingnya sudah ada. Ya, kerjakan silakan. Mudah-mudahan yang mengikuti sidang kemudian Pak kasih waktu sekitar 40 menit. Kita 20 menit lah ya. 30 menit. Pak kasih waktu 20 menit. 10 menit untuk presentasi.
Kita 15 menit lagi nak. Ada lemnya. Sudah selesai? Enggak. Yang PowerPoint itu sudah selesai? Belum. Ya. Sekitar 10 menit lagi ya nak. 10 menit lagi kita presentasi masing-masing kelompok untuk maju ke depan.
Untuk presentasi, kira-kira kelompok mana yang menolak? Ya, kelompok 1. Dan persilakan dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Dipersilakan menampilkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang akan dijelaskan oleh saudara Reva Octavia dan saudara Reva Octavia. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang kegiatan produksi. Di sini ada pengertian produksi. Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Produksi juga bisa berupa kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar. Seorang atau badan yang mampu melakukan aktivitas produksi disebut dengan produsen. Terus ada tujuan akhir kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen. Untuk itu produsen harus dapat menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Terus di sini ada gambarnya juga. Kegiatan produksi meliputi berbagai bidang dan jenis. Misalnya, mulai dari pertanian jasa hingga peternakan, sumber daya ekonomi yang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Tenaga kerja manusia adalah kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga ada modal. Modal barang antara lain mesin, peralatan, pabrik, dan kantor. Yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki dengan baik. Terus pada gambar selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan produksi. Ilustrasi kebun yang memproduksi buah apel. Kegiatan produksi primer, sekunder, tersier beserta contoh kegiatan produksi. Yang pertama ada produksi primer. Contohnya ada pertambangan, perikanan laut, berburu, dan produk agraris. Terus ada produksi sekunder. Contohnya kegiatan yang menghasilkan barang jadi dari bahan dasar yang direncanakan. Terus ada produksi tersier. Contohnya ada tenaga ahli yang menghasilkan uang dari keahlian yang dimiliki. Pada gambar terakhir ini terdapat contoh kegiatan produksi primer, sekunder, tersier sesuai dengan bidang produksinya. Yang pertama ada produksi ekstraktif, contohnya pertambangan, penangkapan ikan, dan lain-lain. Yang kedua ada produksi agraris, contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada produksi industri, contohnya bahan mentah menjadi barang jadi seperti kedelai dalam yang dirubah menjadi tempe. Terus ada produksi perdagangan, contohnya toko, supermarket, dan kios. Dan yang terakhir ada produksi jasa, contohnya ada jasa bisnis seperti bank, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa perdagangan yaitu supermarket, toko, warung, dan usaha perawatan maupun perbaikan. Dan contoh yang terakhir yaitu jasa infrastruktur, jasa komunikasi dan transportasi. Baiklah, inilah penyampaian materi dari kelompok kami.
distribusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang merasa kurang jelas dengan penjelasan dari kelompok kami, jika ada yang ingin dipertanyakan, kami silakan. Kepada saudari Alena, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, sebutkan 3 sektor produksi yang merupakan lapangan produksi. Dari kelompok 2, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada saudari Elsa Sagita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gita dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menganalisis biaya produksi? Baiklah, dari kelompok 3, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada saudari Naila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahira. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan pengertian penerimaan produsen. Bagaimana dari kelompok 3, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pada saudari Elsa, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Rosida. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Sebutkan beberapa prinsip ekonomi produsen dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri waktu kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, pertanyaan dari saudari Alena akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan: sebutkan 3 sektor produksi yang merupakan lapangan produksi. Jawaban: lapangan produksi digolongkan menjadi 3 sektor produksi, yaitu sektor produksi primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana sudah terima? Selanjutnya, pertanyaan dari Elsa Sagita akan dijawab oleh Reva Octavia. Pada Reva, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Sagita. Pertanyaan, bagaimana cara menganalisis biaya produksi? Yang pertama, menganalisis biaya produksi bukan hanya sekadar mengetahui berapa banyak uang yang dihabiskan untuk produksi. Lebih dari itu, analisis ini bertujuan untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengendalian biaya. Berikut adalah cara menganalisis biaya produksi. Yang kedua yaitu membandingkan biaya produksi dengan standar industri.
Yang ketiga, salah satu cara untuk menganalisis biaya produksi adalah dengan membandingkannya dengan standar yang ada di industri yang sama. Jika biaya produksimu lebih tinggi dari rata-rata industri, ini bisa menjadi indikasi bahwa inefisiensi dalam proses produksi. Kamu perlu mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. 4. Membandingkan biaya produksi dengan periode sebelumnya. 5. Kamu juga bisa menganalisis biaya produksi dengan membandingkan dengan periode sebelumnya. Jika biaya produksi meningkat, cari tahu apa yang menyebabkan kenaikan tersebut. Apakah karena harga bahan bakar naik atau karena peningkatan biaya tenaga kerja? Dengan mengetahui penyebab kenaikan biaya, kamu bisa merancang strategi untuk menekan biaya. Yang keenam, menganalisis rasio biaya. Yang ketujuh, menganalisis rasio biaya juga bisa membantu memahami lebih baik tentang struktur biaya produksi. Misalnya, kamu bisa menghitung rasio biaya bahan baku terhadap total biaya produksi. Jika rasio ini tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa kamu sangat bergantung pada bahan baku dan perubahan harga baku bisa berdampak besar pada biaya produksi. Yang 8, analisis biaya produksi adalah alat yang penting untuk memahami keuangan bisnismu dan mencari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan analisis yang tepat, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan bisnis. Bagaimana saudara-saudara kita? Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari saudari Naila akan dijawab oleh saudari Priska. Saudari Priska, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian penerimaan produsen. Penerimaan produsen adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari Elsa Nursida akan dijawab Eliza Dwi. Pada Eliza Dwi, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Nursida. Pertanyaan, sebutkan beberapa prinsip ekonomi produsen dalam kegiatan produksi. Jawaban, A. Mengikuti selera masyarakat. B. Menentukan biaya dan cara produksi yang paling hemat, efisien dan efektif. C. Menghasilkan barang yang berkualitas. D. Menyusun jumlah produksi dengan jumlah permintaan. E. Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. D. Menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. G. Menggunakan alat teknologi yang tepat guna supaya lebih efisien atau hemat serta ramah lingkungan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata salah, kami mohon maaf. Bagi Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok mana yang maju? Ya, kelompok berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang akan dijelaskan oleh saudari Elsi Lestari. Pengertian produksi, fungsi, tujuan, jenis, tahapan, dan faktornya. A. Pengertian produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Contoh produksi barang adalah sebagai berikut: membangun rumah, membuat sepatu, memasak nasi, dan lain-lainnya. B. Fungsi produksi. 1. Perencanaan. Perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu
yang disesuaikan dengan Foreskal yang telah disusun. Perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor di bawah ini, yaitu A. Kualitas produk, B. Biaya produk, C. Waktu pengembangan produk, D. Biaya pembangun produk, E. Kapasitas pembangunan. 2. Pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi atau barang jadi. 3. Pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. 4. Jasa penunjang. Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. C. Tujuan produksi. 1. Mempengaruhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menghasilkan barang setengah jadi. 4. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produk lain. 5. Mengurangi angka pengangguran. 6. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. 7. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. 1. Berdasarkan produk yang dihasilkan. A. Produksi ekstraktif. B. Produksi agraris. C. Produksi industri. D. Produksi perdagangan. 1. Langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya, membuat pentol menjadi langsung ke konsumen bakso. 2. Seni langsung. Contohnya reseller, warung, toko, minimarket, dan supermarket. 3. Jasa langsung. Perdagangan ini dilakukan dengan urutan produsen, pedagang, grosir, agen, distributor, perdagangan, eceran, konsumen. E. Produksi jasa. Produksi jasa merupakan produksi yang menghasilkan produk bukan berupa barang, namun berupa jasa. Dalam melakukan produksi ini dibutuhkan keahlian tertentu. Hasil dari produksi jasa terwujud tidak konkret, tidak kasat mata, dan tidak bisa dipegang. Namun keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya. 2. Berdasarkan jasa waktu yang prosesnya. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. Berdasarkan kualitasnya, SDM dapat terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni A. Tenaga kerja terdidik, B. Tenaga kerja terampil, C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Baiklah, itulah penjelasan dari Elsie Lestari. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok 1, 3. Saya. Baiklah. Pertanyaan, jelaskan pengertian produksi. Kepada kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya akan bertanya. Sebutkan beberapa contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rekordnya. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Pertanyaan, apa tujuan dari produksi?
Baiklah, pertanyaan dari Saudari Puspika akan dijawab oleh Saudari Elsie Lestari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Puspika. Jelaskan pengertian produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Repa akan dijelaskan oleh Saudari Tahira. Pertanyaannya, apa tujuan dari produksi? Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Kepada Saudari Repa, apakah sudah jelas? Pertanyaan yang terakhir dari Septi akan dijelaskan oleh Saudari Vera. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Sebutkan beberapa contoh kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: menanam padi, menghasilkan, mengambil ikan dari laut, menambah guna tempat, menjahit kain menjadi celana, menambah guna bentuk. Kepada Saudari Septi, apakah sudah jelas? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya terakhir dari kelompok 3. Silakan dari nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Elsa Nursida. Kepada Elsa Nursida kami persilakan. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, produksi merupakan proses mengeluarkan hasil. Secara sederhana, produksi adalah proses yang dilakukan untuk menciptakan barang atau jasa atau menambah nilai. Mengutip dari situs resmi Kemendikbud, tujuan produksi dalam pembuatan produk sangat penting untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, tujuan produksi adalah meningkatkan jumlah produk atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban, budaya, dan teknologi, mengganti barang dagangan yang rusak atau kadaluarsa, melayani pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan rumah tangga, mengatasi pasar internasional untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan kekayaan, faktor-faktor dalam produksi. Ada 4 faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi, yaitu 1. Faktor sumber daya alam atau disebut dengan SDA. Yang kedua, faktor sumber daya manusia atau SDM. Setelah memahami sumber daya alam, perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia. Tanpa kontrol manusia, sumber daya alam tidak dapat digunakan dengan baik. Dari tenaga kerja yang memiliki 2 hal, yaitu fisik dan mental. Tubuh adalah manusia yang menggunakan energi fisik untuk melakukan pekerjaan. Spiritual adalah manusia yang bekerja dengan pikiran dan emosi mereka. Keduanya harus terintegrasi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Kegiatan produksi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya modal. Modal di sini tidak hanya berarti alat uang, tapi juga alat produksi. 4. Faktor kewirausahaan. Satu hal yang harus kamu ketahui tentang faktor produksi adalah kewirausahaan. Tidak ada bisnis yang dapat berkembang tanpa jiwa kewirausahaan dan keahlian. Kemudian yang kelima, faktor sumber daya informasi.
Semakin cepat arus informasi, semakin mudah bagi semua orang. Kemudian ada fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Fungsi produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Baiklah, jika penjelasan kami masih ada yang kurang jelas, bagi kelompok yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan. Baiklah, pada kelompok 1 kami persilahkan. Apa yang dimaksud dengan produksi dalam kegiatan ekonomi? Terima kasih. Baiklah, bagi kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Pada kelompok 2 persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sukita dari kelompok 2, ingin bertanya ke kelompok 3. Jelaskan pengertian biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2, ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan informasi biaya produksi? Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Nova Sastita. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan pengertian proses produksi. Oke teman-teman, berilah waktu sedikit kami untuk menjawab pertanyaan dari kalian.
akan dijawab oleh Asana Sidang. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan produksi dalam kegiatan ekonomi? Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang bersifat menambah atau menghasilkan manfaat dari suatu benda dengan mengubah bentuk aslinya. Baiklah, pada adik, apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, pertanyaan dari Nova akan dijawab oleh Naila Zahira. Pertanyaannya, jelaskan pengertian proses produksi. Jawaban, proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Baiklah, pada Nova apakah sudah jelas? Pertanyaan dari Cara Isabella akan dijawab oleh Septi Triwiyudi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cerah. Bagaimana cara menggunakan informasi biaya produksi? Informasi biaya produksi adalah aset penting bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis. Dengan memanfaatkan informasi ini secara efektif, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, merancang strategi yang lebih baik, dan akhirnya mengoptimalkan profitabilitas bisnis. Berikut ini beberapa cara memanfaatkan informasi biaya produksi. Baiklah, kepada saudari Cera apakah sudah jelas? Pertanyaan dari saudari Sukita akan dijawab oleh Asana Sidang. Pertanyaan, jelaskan pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Cita, apakah sudah jelas? Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya Pak ingin bagi teman-teman kelompok untuk menyimpulkan hasil dari presentasi yang kalian diskusikan tadi. Untuk itu, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoronika Ramadhani. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari diskusi yang kita laksanakan hari ini. Dari diskusi yang kita laksanakan hari ini dapat kita simpulkan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai kegunaan suatu barang atau jasa dengan faktor-faktor yang telah tersedia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor tenaga kerja, faktor mesin, faktor bahan baku, dan faktor biaya, sehingga terciptalah manfaat dan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga barang dan jasa tersebut akan memiliki nilai kegunaan yang lebih dari produk sebelumnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya untuk menyimpulkan hasil diskusinya tadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompoknya namanya apa? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie dari kelompok 2. Sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa barang atau jasa hasil produksi ada yang langsung digunakan, ada pula yang tidak bisa langsung digunakan. Biasanya yang tidak bisa digunakan diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Pada hakikatnya, produksi adalah proses penciptaan adanya penambahan nilai guna dari barang atau jasa. Bentuk dari penilaian yang diikuti berdasarkan penambahan manfaat, bentuk, waktu, tempat atas faktor-faktor produksi, sehingga faktor produksi tersebut memiliki nilai lebih tinggi. Pada umumnya, produksi dari sudut pandang perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, sebelum melakukan produksi, perlu adanya persiapan dan manajemen yang cermat. Baiklah, itulah penyimpulan dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kesimpulan dari kelompok 2. Selanjutnya untuk siapa lagi juga dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor produksi merupakan sesuatu yang diperlukan untuk membantu proses produksi sehingga membuat faktor produksi berjalan dengan lancar. Faktor produksi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari SDA dan SDM. SDA yaitu sumber daya alam dan SDM sumber daya manusia seperti tenaga kerja. Faktor turunan yaitu modal dan keahlian. Beberapa contoh produksi jasa yaitu jasa bisnis, jasa perdagangan, jasa sosial atau personal, jasa administrasi publik, dan jasa infrastruktur. Produksi juga dibedakan menjadi 5 bidang, yaitu bidang ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menyimpulkan hasil presentasinya? Ya, saya kira mungkin anak-anak sudah paham mengenai kegiatan produksi, di mana produksi yaitu sebuah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan kegiatan produksi tadi apa? Menghasilkan barang dan jasa, memperluas lapangan kerja, dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Yang lebih penting untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin kalian tadi sudah melihat kan tampilan gambar tadi, Tadi penampilan gambarnya ada gambar yang sedang membuat kain muat baju kan, dari bahan dasarnya tadi dari bahan dasar setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, dari barang mentah kemudian barang setengah jadi kemudian diproduksi menjadi barang jadi sehingga dapat dipakai atau digunakan oleh konsumen. Dan juga yang lain ada gambar apa lagi nih? Dan untuk menghasilkan kegiatan produksi juga maka kita membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi itu
Terdiri dari apa saja nak tadi? Hah? Faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam itu contohnya apa? Misalnya tadi kan tanah, air, sumber daya alam, tambang-tambang dan sebagainya, itu faktor produksi dari alam. Juga faktor tenaga kerja, yaitu tenaga ahli yang telah mengerjakan suatu produksi tadi untuk menghasilkan barang dan jasa. Juga modal itu tadi kan tenaga ahli menggunakan misalnya apa? Mesin kan? Itulah modal untuk memproduksi suatu barang. Kemudian kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan yaitu membantu kelangsungan proses produksi, misalnya kemampuan atau keahlian atau kecakapan dalam memasarkan suatu barang. Nah, saya kira mungkin anak-anak sudah paham. Untuk selanjutnya kita post test ya. Post test. Dikerjakan kan sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Didiskusikan. Ya akan dikerjakan. Dikumpul pakai kertas lembar ya. Di kertas lembar. Kertas lembar itu boleh ya. Hasil post testnya ini, post testnya yang Pak bagikan tadi, dikumpul pakai kertas lembar. Bisa jawabannya apa misalnya kan? Itu apa A, apa B jawabannya itu. Jawabannya saja anak yang dikumpulkan. Jawab A, B, C. Selesai? Kalau selesai, boleh dikumpul. Ya. Di atas lembarnya. Satu kelompok satu lagi. Kan lihat kelompok. Itu ya, jawabannya saja. Kumpul aja. Nah, selesai ya? Ini selesai. Yang kelompok ini selesai. Sekarang Pak koreksi dulu ya. Pak lihat jawabannya hampir semua betul lah ya. Pak ingin menanyakan pada anak-anak supaya mengetahui alasan kenapa kalian memilih misalnya jawaban yang A atau B atau C atau D. Pak persilakan untuk salah satu siswa untuk memberikan alasan kenapa jawabannya itu jawabannya B, misalnya nomor
1 atau nomor 2 atau nomor 3? Silakan nak, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ya. Alasan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Renata Amanda dari kelompok 3. Akan menjelaskan alasan. Soalnya apa itu? Soalnya tadi kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Aspek yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan produksi adalah A. Produksi, B. Faktor produksi, C. Manfaat produksi, D. Permintaan barang, E. Penawaran barang. Jawabannya apa nak? B. Jawab alasannya kenapa? Penjelasannya, kita ketahui dalam melakukan kegiatan produksi, produsen akan membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi ini seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan keahlian dalam lingkup yang lebih luas. Faktor produksi pada perekonomian akan menentukan seberapa besar peran negara dalam menghasilkan barang atau jasa. Ya, betul. Sudah hasil duit 1000. Dengan jawaban yang benar tadi, Pak. Ya. Supaya tambah semangat lah ya. Kemudian selanjutnya nomor berapa ya? Siapa lagi coba? Nomor berapa? Nomor 2 ya? Pak Anang seorang pedagang bakso dan mie ayam. Pada proses produksi, Pak Anang memiliki input tetap dan input variabel. Dalam mengelola input variabel, Pak Anang dapat mengubah jumlah daging yang menjadi bahan pembuatan bakso sesuai kebutuhan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, gaya produksi yang dilakukan Pak Anang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Silakan nak, jawabannya apa? Perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Briska Agustiani dari kelompok 1. Jawaban nomor 2 adalah C. Produksi jangka pendek. Alasannya apa? Karena pada produksi jangka pendek produsen atau perusahaan memiliki input tetap dan menentukan besar jumlah variabel yang digunakan dalam proses produksinya. Dalam membuat keputusan tersebut, produsen akan memperhitungkan dampak penambahan input variabel terhadap produksi total yang akan dilakukan oleh Pak Anang. Ya, tepuk tangan. Biar sama semangat Pak kasih duit 1000. Kemudian untuk selanjutnya, siapa lagi juga yang ingin maju? Ya, dari kelompok 2 kan? Coba bacakan soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kakak menggunakan sepeda motor untuk mengojek. Petani banyak sawah dengan menggunakan traktor. Dandi menggunakan sepeda motor untuk pergi sekolah. Irman menggunakan pensel untuk menggambar. Pernyataan yang termasuk perilaku seorang produsen ditunjukkan oleh nomor. Silakan jawabannya apa dan alasannya. Jawabannya A, 1, 2, dan 3. Alasannya yaitu karena perilaku produsen melakukan produksi, membuat barang, dan mengusahakan kesinambungan badan usaha. Sedangkan perilaku konsumen berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Setelah melihat pernyataan pada soal nomor 3 yang berhubungan dengan kegiatan produsen adalah pilihan jawabannya A, yaitu 1, 2, dan 3. Adapun perilaku lainnya berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Ya, tepuk tangan. Betul. Silakan nak, biar tambah semangat. Ya. Ya, demikianlah tadi
sudah melaksanakan diskusi kelompok. Alhamdulillah, Pak lihat semuanya lancar dan anak-anak lebih semangat dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti agar lebih termotivasi lagi kan, saya lebih semangat lagi. Jangan sampai ya tidak ada artinya motivasi untuk memberikan atau diskusinya itu kurang lancar. Minggu depan kita akan lanjutkan kegiatan distribusi ya. Mungkin itu saja yang kita dalam proses kegiatan mengajar. Untuk itu kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa sebelum kita mengakhiri. Ya, yang sudah dipimpin oleh ya. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai.